Shalom adik-adik. Hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam Minggu Ceria. Adik-adik, hari ini kita bersyukur loh, kita masih dapat bertemu untuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Yang di rumah, sebelum kita berdoa, ayo cari Alkitabnya. Kita sekarang mau belajar firman Tuhan. Ayo sama-sama cari Alkitabnya. Oke, sudah ada Alkitabnya. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami dapat bertemu di dalam Minggu Ceria. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah supaya adik dapat mengerti firman Tuhan. Dan berkati juga kakak yang mau firman Tuhan supaya kakak bisa menjadi saluran berkat bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dari awal sampai akhir firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Yeni menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, Kak Yeni mau bertanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa? Ya, minggu lalu bercerita tentang mimpi Yakub di Betel. Kak Yeni sampaikan sekilas ya. Minggu lalu itu Kak Yeni menyampaikan tentang firman Tuhan, di mana pada saat itu Yakub yang telah berbohong kepada ayahnya, yang telah berbohong dengan kakaknya, merasa takut dan akhirnya mamanya menyuruh dia pergi jauh ke Haran. Nah, pada saat di perjalanan, Yakub merasa sangat lelah. Pada malam hari, dia tertidur. Nah, pada saat dia tertidur, dia bermimpi sebuah tangga yang sangat tinggi. Tangganya berwarna emas dan di situ ada malaikat yang berjalan naik turun. Pada saat itu juga Allah berbicara pada Yakub bahwa Allah akan menyertai dan memberkati Yakub. Setelah pada pagi hari Yakub terbangun, Yakub sangat senang dan mengucap syukur kepada Allah. Sehingga batu untuk dia tidur, pakai alas tidur, dijadikan tugu dan ditaruhkan minyak oleh Yakub pada saat itu. Sehingga tempat dia beristirahat itu, tempat dia menaruh batu itu diberi nama Betel sebagai rumah Allah. Dulu namanya Luz. Nah adik-adik, itu cerita minggu lalu. Dan sekarang kita sama-sama mau belajar kelanjutannya. Bagaimana perjalanannya Yakub ke rumah pamannya di Haran. Pamannya itu bernama Laban. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang pertama sampai 35. Dalam Kejadian pasal 29 ayat yang pertama sampai 35. Kita sama-sama belajar tentang perjalanan Bapak Yakub ke Haran. Ya adik-adik, ketika Yakub mendekat Haran, dia melihat sumur ditutupi oleh batu yang besar dan 3 kawanan domba yang merumput dekat sumur tersebut. Yakub bertanya kepada seorang gembala, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi kata Yakub kepada mereka, "Kenalkah kamu dengan Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Ya, kami kenal."
Yakub bertanya lagi kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara yang keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudaranya, ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium Yakub. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala sesuatu kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan adik-adik. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub mengasihi kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel, karena sayangnya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan tinggal bersama-sama dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, mengadakan pesta yang sangat besar. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri Lea. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, ternyata bukan Rahel adik-adik. Lalu Yakub mencari Laban dan berkata kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu selama 7 tahun? Mengapa engkau menipu aku?" kata Yakub kepada Laban. Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya.
genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku Lea. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upahmu, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai oleh Yakub, tidak dikasihi oleh Yakub, Tuhan memberinya 4 anak laki-laki. Nah, nama anak-anak laki-lakinya Lea itu bernama Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Tetapi Rahel pada saat itu tidak memiliki anak. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar bagaimana Allah memegang janjinya kepada Yakub. Ya, di dalam pasal 28 itu dikatakan bahwa Allah akan menyertai Yakub, bahwa Allah akan melindungi Yakub, bahwa Allah tidak akan meninggalkan Yakub, tetapi Allah tetap melakukan segala apa yang dijanjikan Allah kepada Yakub. Benar adik-adik, semua yang Allah janjikan kepada Yakub mulai dilakukan oleh Allah. Pertama kita lihat adik-adik, dalam perjalanan Yakub dari Betel ke Haran. Adik-adik tahu tidak? Perjalanan dari Betel ke Haran itu bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang dekat adik-adik, tetapi perjalanan yang sangat jauh. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan menyertai Yakub. Tuhan melindungi Yakub dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub sampai ke Haran, sampai bertemu dengan Rahel. Yang kedua kita lihat adik-adik bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Yakub. Yang kedua pada saat dia bertemu dengan Rahel, Rahel beritahu kepada ayahnya Laban yang adalah pamannya Yakub. Yakub langsung diterima oleh Laban adik-adik. Yakub langsung diajak ke rumahnya Laban. Laban tidak mengatakan begini, Yakub kamu siapa? Aku tidak kenal kamu loh. Sana kamu pulang aja ke rumah. Tidak adik-adik. Tetapi Laban langsung mempersilahkan Yakub untuk tinggal di rumahnya. Bukan hanya tinggal adik-adik, tetapi juga Laban menyuruh Yakub untuk bekerja di rumahnya. Nah, pada saat Yakub bekerja adik-adik tahu tidak? Tadi firman Tuhan mengatakan Yakub tidak bekerja begitu saja. Tetapi pada saat Yakub bekerja, Laban mengatakan kepada Yakub, apa yang kamu inginkan untuk menjadi upahmu pada saat kamu bekerja sekarang ini? Nah, pada saat Yakub mendengar itu, Yakub langsung memberikan sebuah permintaan. Karena Yakub pada saat itu menyukai Rahel, Yakub meminta Rahel untuk menjadi istrinya, untuk menjadi teman hidupnya. Pada saat itu Laban menerima. Tetapi Yakub harus bekerja selama 7 tahun bersama di rumahnya Laban untuk mendapatkan Rahel. Yakub menerimanya. Oke Bapak Laban, saya akan bekerja di sini selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, tahu tidak? Yakub bekerja, pekerjaannya sangat banyak. Mengurus domba-domba, mengurus kambing dan banyak lagi pekerjaannya. Tetapi pada saat itu Yakub dengan senang dan menganggap ringan semua pekerjaan itu. Setelah 7 tahun, Yakub meminta janjinya kepada Laban. Hai Bapak Laban, Paman, saya kan sudah bekerja 7 tahun. Nah sekarang, kasih Rahel itu menjadi istriku. Oke, katanya Laban, saya akan memberikan Rahel.
Tetapi setelah dilaksanakan pesta, pagi-paginya yang dilihat oleh Yakub bukan Rahel, ternyata Lea, adik-adik. Sedikit kecewa, dia merasa sedih. Kenapa bukan Rahel? Dia datangi pamannya. Paman, kenapa engkau berikan Lea itu kepadaku? Aku kan mintanya Rahel, bukan Lea. Terus pamannya bilang, baik Yakub, kamu harus menggenapi pernikahanmu selama 7 hari atau selama 1 minggu bersama dengan Lea. Nanti saya akan berikan Rahel untuk kamu setelah 7 hari. Hilanglah rasa kecewa Yakub dan dia bekerja, dia menunggu selama 7 hari dan akhirnya setelah 7 hari Laban memberikan Rahel kepadanya. Tetapi adik-adik, bukan hanya memberikan Rahel, tetapi Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel tersebut. Tetapi Yakub karena sayangnya kepada Rahel, karena memang dia menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya, dia bekerja dengan senang hati. Setiap pekerjaan yang begitu berat, Yakub merasa ringan dan mengerjakan semuanya. Itu yang kedua ya adik-adik. Pertama, Tuhan menyertai perjalanan Yakub dari Betel ke Haran. Yang kedua, Yakub diterima oleh Laban, bahkan disuruh bekerja dan diberikan anak-anaknya Laban kepada Yakub. Dan yang ketiga, setiap yang dikerjakan oleh Yakub semuanya berhasil. Kita lihat Yakub memelihara domba-domba dan domba-dombanya semuanya sehat-sehat adik-adik. Memelihara kambing dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Yakub dan semuanya berhasil. Maka dari itu Laban sangat senang pada saat Yakub bekerja bersama-sama dengan dia. Kita lihat bahwa Allah betul-betul menyertai Yakub, bahwa Allah benar-benar melindungi Yakub, bahkan tidak pernah meninggalkan Yakub. Dan yang terakhir kita melihat bahwa Allah benar-benar menggenapi semua janji yang sudah diberikan. Masih banyak janjinya Allah kepada Yakub, tetapi dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana 3 hal yang dijanjikan Allah, mulai dari pada saat perjalanan ke Betel sampai ke Haran, bahkan pada saat Yakub tinggal di rumah Laban, Allah selalu menyertai Yakub. Adik-adik, Allah yang Yakub sembah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Allah sudah mengampuni Yakub, dan yang kedua, Allah setia kepada janjinya. Allah selalu menyertai, melindungi, bahkan menggenapi setiap janji yang sudah Allah berikan kepada Yakub. Adik-adik, kita semua di sini adalah orang yang sudah berbuat dosa. Tetapi kita harus ingat, kita punya satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap dosa kita itu dapat diampuni oleh Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat bertemu dengan Allah. Ya. Setelah kita diampuni dosa kita, janji yang Allah berikan kepada Yakub, janji itu juga yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Allah akan menyertai kita sebagaimana Allah menyertai Yakub. Allah akan melindungi kita sebagaimana Allah melindungi Yakub. Allah akan menggenapi semua janji-janjinya sebagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Yakub. Tetapi ingat, bagaimana cara kita memperoleh janji-janji Tuhan itu? Ya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan untuk kita dapat bertemu dengan Allah. Bagaimana kita supaya dapat dilindungi oleh Tuhan? Kita harus mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana supaya Allah menggenapi janjinya? Ya, kita adalah orang berdosa.
Tetapi pada saat kita telah minta ampun sama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampuni semua kesalahan kita, semua pelanggaran kita, semua dosa-dosa kita, dan semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan akan menggenapinya. Tetapi ingat adik-adik, setelah setiap dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, kita belajar untuk tidak mengulangnya lagi. Kita belajar untuk tidak melakukan setiap kesalahan pelanggaran kita lagi. Mungkin kita pernah berbohong sama mama kita. Kita pernah berbohong sama papa, sama saudara-saudara kita. Kita pernah melakukan hal yang tidak benar, hal yang salah di hadapan Tuhan. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan setia mengampuni dosa kita. Dan setelah setiap dosa pelanggaran kita diampuni, kita belajar untuk tidak mengulang lagi setiap kesalahan kita. Adik-adik, hari ini dalam firman Tuhan kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah setia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahwa Allah setia menyertai dan melindungi kita kemana saja kita pergi. Bahwa Allah setia menepati semua janji-janjinya kepada kita. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya sungguh-sungguh dan kita tidak mengulang kembali setiap kesalahan pelanggaran kita. Itu firman Tuhan yang kita pelajari pada saat hari ini. Dan kita berharap firman Tuhan ini, kita minta Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kita, supaya kita tetap mengingatnya. Firman Tuhan ini selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu firman Tuhan kita. Sampai berjumpa di dalam kisah firman Tuhan minggu depan. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang mengasihi kami. Allah yang selalu mengampuni kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang luar biasa yang selalu menggenapi janji-janji Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah dalam setiap pekerjaan aktivitas adik-adik, pada saat adik-adik belajar, pada saat adik-adik bermain. Tuhan Yesus Engkau yang menolong menyertai. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri minggu ceria kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah minggu depan kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah minggu ceria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, minggu ceria kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita bertemu kembali dalam firman Tuhan selanjutnya. Sampai bertemu kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.